从不做逃兵。 Melanjutkan episode 1 di mana akhirnya Yoyu diseret oleh Liu-ji ke persembunyiannya kemudian dihabisi olehnya. Ketika sadar, Yoyu sudah berada di tempat lain bersama seorang pendekar Asura bernama Jingji, kakak Liu-ji. Pada kesempatan itu, Jingji menjelaskan bahwa dirinya dan Liu-ji merupakan Asura yang diusir dari alam surgawi dan tinggal di puing-puing kapal perang yang jatuh ke dunia. Itu artinya Jingji dan Liu-ji ini merupakan dua di antara 99 hantu legendaris leluhur para Asura yang masih hidup dan tidak boleh meninggalkan kapal sampai waktu mereka tiba. Jingji menjelaskan juga alasan mengapa Liu-ji menculik Yoyu selain mencari penantang baru Asura. Liu-ji tahu ada kekuatan terpendam dalam diri Yoyu yang itu Liu-ji rasakan saat pertama kali mereka bertarung dan apabila Yoyu ingin keluar dari tempat itu maka dia harus bisa mengalahkan Liu-ji. Yoyu merasa itu mustahil dilakukan. Bagaimana bisa mengalahkan Liu-ji sedangkan dia sendiri merupakan Asura terlemah di suku besi kasar. Dan betapa kagetnya Yoyu ketika dia menyadari kakinya yang dulu pincang sekarang tiba-tiba menjadi normal. Ya, Jingji menjelaskan mengapa bisa begitu. Kelemahannya merupakan ilusi dan itu Yoyu telah membuktikan kepada Liu-ji ketika bertarung dengannya. Jingji melanjutkan dengan kemarahan ekstrim, Yoyu mampu membangkitkan potensi kekuatan dalam dirinya dan itu merupakan pertarungan Asura tingkat tinggi. Kita tahu bahwa kehidupan Asura penuh dengan perjuangan sehingga para Asura mempunyai panca indera dewa petarung sangat tajam. Maka dari itu Yoyu harus mempelajari bagaimana cara membangkitkannya dan kunci dari semua itu adalah perasaan. Semakin kuat hati dewa petarung, maka panca indera semakin tajam. Di antaranya indera penglihatan dewa petarung bisa mengetahui kekuatan lawan. Indera penciuman dewa petarung bisa merasakan nafas serta membaca arah lawan. Indera pendengaran dewa petarung bisa memprediksi gerakan melalui suara. Indera peraba dewa petarung memungkinkan untuk memahami serta menguasai lawan dengan sentuhan dan jika semua indera bertarung telah mencapai level puncak tertinggi, maka itulah akan membentuk sebuah karakter bertarung yang unik dan pada saat itulah Yoyu bisa mengalahkan Liu-ji. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk dari Jingji, Yoyu langsung menjajal kemampuannya bertarung melawan Liu-ji. Tapi sayang hanya dengan satu pukulan saja Yoyu tewas dan dibangkitkan kembali oleh Jingji. Jingji menjelaskan, Yoyu telah dibangkitkan 2 kali dari kematian dan setiap kali dibangkitkan maka akan ada tanda luka di tubuhnya disertai rasa sakit yang luar biasa. Apabila tubuh Yoyu tidak bisa menahannya maka dirinya tidak akan bisa hidup kembali dan itu artinya dia tidak akan bisa lagi melawan Liu-ji. Yoyu pun bangkit mencoba melawan Liu-ji kembali. Beda dengan pertarungan sebelumnya yang barbar, kali ini Yoyu bertarung dengan membangkitkan kemarahannya dan mengaktifkan panca indera dewa bertarungnya. Ketika menggunakan panca indera dewa bertarung, ini merupakan pengalaman pertama dalam hidupnya di mana Yoyu bisa melihat setiap gerakan lawan dengan detail seolah melambat di hadapannya, tapi ya, Yoyu pun akhirnya tumbang dan dibangkitkan kembali untuk kesekian kalinya dari kematian. Sementara Siyu dengan kondisi tangan kanannya putus menemui Poci, Raja Asura. Memberitahu tentang seorang Asura bertaring dengan rantai di tangannya telah menyerang desa suku besi kasar. Ayahnya meninggal dan sahabat baiknya dibawa oleh Asura tersebut. Siyu memohon kepada Raja Asura untuk menyelamatkan Yoyu, tapi
Kembali ke Yoyu melanjutkan bertarung. Kali ini Liu Ji berhasil melukai kedua mata Yoyu sehingga tidak bisa melihat. Yoyu kemudian menggunakan indera pendengarannya membaca gerakan untuk menghindari serangan lawan. Tapi tampaknya Liu Ji bosan dengan gaya bertarung tersebut sehingga dengan cepat Liu Ji mencekik dengan keras leher Yoyu untuk menumbangkannya. Singkatnya, sudah ratusan kali Yoyu bertarung melawan Liu Ji. Sudah berkali-kali juga dia mati dan dibangkitkan. Bahkan tanda luka di tubuhnya sampai tak terhitung jumlahnya. Tapi dari proses menjalani pertarungan tersebut membuat kelima indranya semakin tajam dan semangat bertarungnya semakin menggila. Yoyu pun kali ini siap melakukan pertarungan terakhirnya. Sebelum itu, dia menemui Jing Yang. Dia temukan keberadaannya dengan menggunakan indera penciumannya. Di tempat yang belum pernah dia kunjungi, Yoyu menemukan Jing Yang saat itu sedang membersihkan jasad para asura dewa petarung yang telah gugur di medan perang. Jingzi memberitahu apa sebenarnya misi mereka dan alasan mengapa tidak meninggalkan kapal perang tersebut. Jadi Yoyu bukanlah orang pertama yang ditangkap Liu Ji dalam misi dan ambisinya mencari seorang yang bisa memimpin Asura untuk dijadikan dewa petarung sejati. Saat ini tubuh Yoyu telah mencapai batasnya. Semua organ dalamnya juga sudah rusak parah. Itu artinya jika Yoyu kali ini tidak bisa mengalahkan Liu Ji, maka dia akan mati dan tidak bisa dibangkitkan kembali. 有信心吗？让我来粉碎你！别让我死！你的招式被我看穿了。这实在是太好玩了。 Singkatnya pertarungan terakhir pun dimulai. Yoyu sudah siap dan merasa bahwa kali ini dia akan menikmati pertarungan. 这是一个在战斗深处才能打开的领域。去死吧！ Dengan kemampuan bertarung unik yang dia miliki, Yoyu mampu membuat gerakan lawan seolah melambat di hadapannya, sehingga dia dengan mudah mengalahkan Liu Ji untuk pertama kalinya. Sampai-sampai Liu Ji pun heran sendiri mengapa gerakannya sangat lambat ketika menghadapi Yoyu. Ya, Yoyu pun menjelaskan dia berhasil membuka semua kelima indranya bekerja secara sempurna sehingga apapun yang ada di sekitarnya seolah terhenti. Bahkan Yoyu sendiri tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Kemudian Jing Ji datang. Liu Ji pun merasa puas kini seorang petarung Asura telah lahir untuk menemukan lawan yang lebih kuat. Saat Yoyu ingin menantang kembali Liu Ji, tiba-tiba saja. Liu Ji dan Jing Ji menghilang berubah menjadi dua pedang yang itu membuktikan bahwa Yoyu telah mengalahkan 99 hantu untuk meneruskan tujuan leluhurnya yang telah gugur dan mengukir jalannya sendiri. Diperlihatkan dalam akhir adegan episode ini, Raja Asura Poci melatih kemampuan racun asuranya yang begitu dahsyat, mampu mematikan segala sesuatu di sekitarnya. Saat ajudannya bernama Xiao Feng datang menemuinya, sang Raja Asura dikagetkan ketika mencium hembusan nafas seorang Asura yang telah lama hilang kini muncul kembali. Apakah seorang Asura baru itu adalah Yoyu? 恶心的气息又出现了。